Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-akil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno apa piye? Kowe ape dadi pangeran, kamu kok mau jadi Tuhan. Itu kadang ya kiai gitu. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan dong kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan anda, pasti anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Sudah 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Nah, itu kan. Istri anda juga gitu, punya keinginan punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya tidak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Madza yaf'alu wa hubi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh, sama-sama orang itu loh. Ngelihat orang yang serius, itu kata anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang nganggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah.
Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu bentak. Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jelas pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibu semua akal mencang gelas. Malah boe malah mecano tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena hitop, sementara anak-anak belum kena hitop. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya tuh kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin, yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Nggak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, nggak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, ada apa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune tuh. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi itu andai kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang melongok itu mungkin nih. Kalau sekarang mungkin semua masjid melongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil 1 tidak kena ditop. 2, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid, maka dia trauma dengan masjid. Saya ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, rame orang khutbah, ngerameni. Padahal kalau nggak dirameni anak-anak malah dia tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Kiai Ahmad Siddiq Ceriyos. Kiai-kiai itu ketika Indonesia dijajah Jepang, niku mimpi mau surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Terus riyen itu ada kekuatan besar namanya Romawi dengan Persia. Romawi itu ahli kitab, Nasrani ahli kitab. Persia itu tidak ahli kitab. Tiang-tiang Persia niku perang pertama menang. Ketika menang itu mencibir tiang Romawi bahwa Anda yang punya kekuatan langit, yang katanya ada Tuhan, ada malaikat, ternyata Anda kalah dengan orang yang nggak percaya kekuatan langit. Efek dari itu Islam juga ikut kena karena sama-sama percaya kekuatan langit. Sehingga tiang Islam itu derek susah karena ada kekuatan non ahli kitab mengalahkan ahli kitab. Zaman itu tiang Romawi, Kristen Romawi. Terus setelah niku susah sedanten. Tapi akhirnya tiang Romawi ini menang. Tiang Romawi menang ini buatan dihitung sebagai kemenangan Nasrani teng Persia, tapi kemenangan ahli kitab mengalahkan non ahli kitab. Sehingga tiang Islam derek seneng. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika tiang Romawi menang dengan makna ahli kitab percaya langit, ngalahno tiang sing boten percaya niku senenge boten karuan tiang Islam. Sehingga niku wonten dalil dawuh Mbah Ahmad Siddiq.
Ada dalil bahwa menang ora kudu menangno. Gini ku menangi tiang Romawi teng Persia, nderekno tiang Islam nderek seneng. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini ayam. Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton.